Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari. Pada presentasi kali ini, untuk presentasi ujian tengah semester, saya akan membuat presentasi terkait Tersum di jurnal implementasi cloud computing pada aplikasi pantau jalanku. Jadi analisis migrasi backend fisik ke Google Cloud Platform untuk efisiensi deteksi spasial kerusakan jalan. Bagian satu untuk latar belakang dan tujuan yaitu memahami tantangan infrastruktur jalan fisik dan urgensi penerapan sistem komputasi awan. Latar belakang masalahnya jadi kerusakan infrastruktur jalan, kerusakan jalan berlubang di daerah perkotaan seperti Kota Mataram yang diangkat dari jurnal ini menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi pengendara. Mekanisme pelaporan masyarakat saat ini masih lambat karena keterbatasan platform, pelaporan terpusat, dan pemetaan koordinat yang tidak akurat. Lalu juga ada hambatan finansial untuk server fisik. Sistem deteksi visual real-time-nya membutuhkan daya komputasi tinggi pada bagian back-end-nya untuk mengoperasikan server fisik lokal mandiri, membutuhkan biaya investasi awal, serta biaya operasional, perawatan berkala yang terlalu tinggi bagi tim pengembang berskala kecil. Jadi tujuan dan manfaat solusi dari jurnal ini yaitu migrasi back-end-nya, mengganti ketergantungan hardware server lokal dengan infrastruktur virtual Google Cloud Platform yang andal dan fleksibel. Lalu juga ditambahkan deteksi presisi yang memanfaatkan layanan AI berbasis cloud untuk mengenali kerusakan jalan berlubang serta mencatat titik lokasi secara otomatis. Lalu efisiensi biaya, jadi mengubah pola anggaran dari pengadaan perangkat keras fisik menjadi model pengeluaran operasional berbasis konsumsi aktual atau on-demand billing. Untuk metodologi penelitiannya yaitu pertama studi literatur mengumpulkan teori GCP dan dan analisis kompresi dari penelitian serverless terdahulu. Yang kedua, identifikasi, yaitu analisis pemetaan wilayah titik kerusakan jalan berlubang di Mataram, NTB. Ketiga, implementasi. Menggunakan konfigurasi model AI TensorFlow, integrasi Maps API, dan pengaturan alert alert budget. Pengujian, uji fungsionalitas visual, latensi pelacakan, dan keefektifan sistem cloud billing. Kita masuk ke bagian 2, implementasi komponen GCP. Jadi arsitektur mulai dari arsitektur, pemanfaatan kecerdasan buatan, visualisasi peta lokasi, dan kontrol finansial. Untuk alur integrasi sistem GCP-nya ini, jadi ekosistem Google Cloud Platform menyatukan komponen penyimpanan, kecerdasan buatan, dan instrumen keamanan. Itu ada billing API, pengontrol budget pusat yang terhubung ke seluruh sistem, cloud storage sebagai repositori dataset visual jalan rusak, dan file model AI terekspor. Lalu yang terakhir ada key management, pengamanan kunci otorisasi, credential maps API. Dan pengembangan deteksi AI-nya. Untuk spesifikasi notebook instance-nya itu, dengan training dataset dijalankan menggunakan framework TensorFlow Enterprise 2.3 dengan dukungan akselerasi Intel MKL DDN. Untuk tipe mesinnya N1 Standard 8, spesifikasinya 8 virtual CPU dan 30 GB RAM. Untuk sistem penyimpanannya 100 GB bus disk. Untuk alur kerja datasetnya ini, dataset berupa ribuan foto kondisi jalan dikumpulkan, dinormalisasi, dan diunggah langsung ke GCP. Setelah proses training selesai, model diekspor ke cloud sebagai objek binary statis yang dapat dipanggil secara real-time oleh aplikasi Android. Integrasi map platform. Jadi sinkronisasi geospasialnya ini, sistem pelaporan mengandalkan akurasi titik lintang dan bujur dari GPS pengguna. Menggunakan Maps SDK for Android,
merender peta dasar secara interaktif di layar smartphone pengendara, lalu Flash API mengambil rincian nama jalan dan nama wilayah lokal dari pusat database Google Maps. Navigasi dan pelacakan rutenya, jadi aplikasi memanfaatkan Direction API untuk memetakan jalur tercepat menuju titik koordinat lubang terdeteksi. Lokasi lubang ini akan ditandai dengan pin penanda visual khusus bertuliskan potholes, guna memberikan sinyal waspada dini bagi pengguna yang mendekat. Untuk analisis efisiensi biaya GCP ini, untuk parameter infrastrukturnya, mulai dari investasi awal, pemeliharaan sistem, biaya operasional, keamanan kunci akses. Sedangkan kalau untuk server fisik, dari awalnya sangat tinggi karena kita perlu beli hardware terlebih dahulu, terus juga ada rutinitas manual dan biaya listrik, tapi pengeluarannya tetap flat, rate-nya per bulan. Proteksi firewall-nya pun masih manual. Setelah itu diimplementasikan GCP menjadi nol, dikelola otomatis oleh Google, fleksibel, on demand, jadi tagihannya itu per jam. Lalu ada key management service juga. Jadi dampak dari efisiensi tersebut yaitu menghilangkan beban biaya aset di awal proyek. Jadi diubah pengeluarannya menjadi pengeluaran rutin yang tidak terlalu besar. Lalu menghemat waktu dan fokus tim IT karena semuanya dikelola otomatis oleh Google dan hanya membayar komputasi aktif saat digunakan. Lalu API key-nya juga transkripsi dan terproteksi maksimal. Dari jurnal tadi untuk rencana masa depan ya. Jadi migrasi ke serverless. Saat ini proses training visual masih menggunakan VM Computer Engine aktif yang dihitung per jam, yaitu 0,266 per jam, dan harus dimatikan secara manual guna mencegah pembengkakan biaya. Jadi rencana pengembangan selanjutnya adalah mengubah backend deteksinya itu menjadi sepenuhnya serverless menggunakan kombinasi Google Cloud Function dan Firebase. Jadi keuntungan sistem serverless ini dengan sistem serverless alur eksekusi kode backend hanya akan berjalan, hanya akan trigger sesaat ketika masyarakat mengunggah foto jalan berlubang. Jadi biaya standby-nya 0%, tidak ada tagihan sewa ketika aplikasi tidak digunakan, dan ada auto scaling instan, yaitu menangani lonjakan laporan tanpa penurunan performa back-end-nya. Baik, sekian presentasi dari ujian tengah semester saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.